Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas antara tawakal, ikhtiar dan doa. Atau juga mungkin antara ikhtiar dengan pasrah diri dan tawakal, itu bagaimana keterkaitannya. Subhanallah, semua dari kita ingin sukses. Semua dari kita ingin berhasil dan semua dari kita pastinya menjalani proses ini. Nah, ketika kita menjalani proses ini, ada di antara pilihan kita dan perilaku kita itu ada yang sesuai dan tidak sedikit juga yang tidak sesuai. Ada yang mengatakan, ya kita kan semua ini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, ngapain lagi coba susah-susah. Kalau takdirnya saya baik ya baik, kalau takdirnya saya lulus ya lulus, kalau ditakdirkan saya gagal gagal. Akhirnya dia tidak mengambil sebab. Demikian juga ada orang yang mengambil sebab tetapi dia lupa untuk menyertainya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin yang di ekstrim yang sebelah sana, orang yang hanya berdoa saja tetapi dia tidak mengambil sebab. Kemudian semua itu mengatakan, ya saya sih tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Gimana besok aja, kata orang Sunda, kumaha engke lah. Harusnya bukan kumaha engke, engke kumaha gitu. Nah, disinilah mungkin kita ingin membahas tali temali dari beberapa hal ini dengan sebaik mungkin. Ada satu yang sangat menarik dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang ekstrim kiri, yaitu ketika dia berpandangan bahwa segala sesuatunya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak mengambil sebab serta ikhtiar dengan mengatakan bahwa bukankah Allah itu sudah mentakdirkan kita dan bukankah takdir itu berjalan dan kita tinggal ngikutin saja, ngapain lagi susah-susah. Nah, ini sesungguhnya asumsi yang salah. Kenapa asumsi yang salah? Kita tidak tahu apa takdir Allah itu. Karena kita tidak tahu apa takdir Allah itu, berarti kita tidak boleh menghukumi Allah sebelum itu kejadian. Kita tidak boleh menghukumi Allah sebelum itu kejadian. Allah itu sangat amat mengetahui. Sehingga Allah itu mengetahui apa yang akan kita pilih. Tak layaknya seperti ibu yang sudah bertahun-tahun melihat anaknya, mengasuh anaknya, menyapih anaknya, bahwa jikalau anak itu sudah bangun, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Jikalau anak ini makan, dia sudah tahu apa yang akan dipilih dari berbagai jenis makanan. Ada kentang, ada kerupuk, ada gorengan, ada koko, ada vanila. Karena setiap hari bersamanya, maka si ibu itu sudah tahu nih apa yang akan dipilih sama anaknya. Wallahu alimun khabir. Allah itu super amat sangat tahu tentang kita. Jadi Allah itu sangat-sangat tahu apa yang ada di otak kita, apa di hati kita. Ya'lamuna ya'lamu ma fis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi Allah itu mengetahui bukan hanya saja pola pikir kita dan perilaku kita, tetapi apa yang akan kita pilih pun Allah itu sangat tahu. Nah, pengetahuan Allah tentang rencana-rencana kita itu tidak menjadikan kita terbelenggu. Nah, justru kita itu diberikan akal, diberikan hati, diberikan ilmu, dan diberikan semua infrastruktur ini agar kita mampu berpikir dan mampu memilih. Nah, kemudian Allah memberikan kitab sucinya, Allah memberikan guidance. Jikalau kamu pilih yang baik-baik, maka insya Allah ujungnya akan baik. Jikalau kamu pilih yang buruk-buruk, ujungnya juga akan buruk. Ini loh aturannya, ini loh guidance-nya. Dan terserah kamu memilih apa. Masya Allah, Allah itu memberikan kepada kita pilihan. Apakah kita akan minum air teh, apakah kita akan minum minuman keras khamr. Jikalau kamu minum teh yang halal, insya Allah baik. Kamu minum jus yang halal, insya Allah baik. Tapi jikalau kamu minum whisky, vodka, dan lain sebagainya, itu bermadarat. Nah, ini aturannya. Allah tidak pernah memaksa kita untuk meminum whisky dan vodka. Kenapa? Itu terserah kamu. Kamu sudah ada aturannya.
Nah, dan kamu sudah diberikan petunjuk agar kamu menjauhi minuman keras. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, khamr itu adalah bagian dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. Jadi kita itu pada pranata ini tidak bisa mengatakan bahwa Allah sudah mentakdirkan kita dan kita tidak punya kebebasan untuk memilih, untuk berikhtiar. Maka kita wajib untuk memilih sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika kita melakukan proses, kita itu harus mengutamakan ikhtiar. Harus mendahulukan sabab, harus mendahulukan proses hablum minan nas sebelum kita berputus asa dan berserah diri. Kenapa? Ada dua yang harus kita lakukan, ada yang kita lakukan secara hati dan ada yang kita lakukan secara arkani. Secara hati kita memang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya datang dari Allah, semuanya adalah milik Allah, semuanya berjalan karena kehendak Allah. Maka hati kita tidak boleh terkotori, ya Allah, semua ini hanya bisa berjalan karena Engkau. Bantulah aku. Maka kita melakukan proses, kita melakukan ikhtiar, kita melakukan sebab, kita melakukan teknik. Dan dalam melakukan sebab ini, melakukan teknik ini, kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin. Dengan seafdol mungkin. Jadi hablum minallah kita sudah lakukan dengan mengatakan everything comes from Allah, everything belongs to Allah, everything happen with the permission of Allah. Semua dari Allah, semua milik Allah dan semua terjadi karena izin Allah. Nah, kemudian secara horizontal kita melakukan ikhtiar dan kita melakukan proses sebabnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan bagaimana proses ini harus berjalan dengan baik.